Itu huruf. Di huruf ini itu tuh. Cetrekin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah rekan-rekan semua, di malam hari ini kita melanjutkan bahasan kitab Minhajul Abidin. Buka halaman ke-38. Ini masih terakhir penjelasan tentang tingkatan pertama dalam menempuh perjalanan ibadah akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali adalah tingkatan ilmu. Nah, ini sebelum kita terjemahkan, bahas bersama-sama, ini ditugaskan Maulana yang membaca di malam kali ini ya, baca kitab. Kelihatannya udah tadi harokatan. Harokatan. Dicik di harokatan dulu. Gak apa-apa ya, alhamdulillah. Silakan Maulana baca dulu. Qala musannif rahimahullah, fahadhi awalu aqabatis taqbalathu fi tariqi al-ibadati wa hiya aqbatul ilmi wal ma'rifatihi la yakuna min al-amri ala basiratin fayakhudha fi qat'iha min ghairi budda bihusnin Min ghairi buddin. bihusnin nazari fi dalaili wa wafuri at-ta'ammuli wa ta'allumi was-su'ali min ulama'il akhirati allazina hum adillau tariqi surujul ummati wa qadatul a'immati wal istighfadati minhum wastimdadid dun'a'i as-salihi minhum litawfiqi wal i'anati ila ta'aha bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala fayahsulalahu ilmu wal yaqinu bil ghaibi wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarika lahu waladzi khalaqahu wa an'ama alaihi bi kulli hadhihi ni'ami wa annahu kallafahu bi syukrihi wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi wa hadzarahu kufra wa durubal ma'asi wa hakama lahu bis thawabi al khalidi in ata'ahu wa bil iqabil khalidi in asahu wa tawalla anhu fa inda zalika tab'athuhu hadhihi al ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi ala tashmiri lil khidmati wal iqbali ala al ibadati li hadha sayyidil mun'im alladhi talabatu fawajadahu wa arafahu ba'da ma jahilahu walakinahu la yadri kayfa ya'buduhu wa madza yalzamuhu min khidmatihi bi zahirihi wa batinihi. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Ke depan justru saya berharap sekaligus terjemah ya, tapi nanti mungkin setelah 6 bulan.
Sekarang itu pembiasaan membaca, memberi harokat dengan baik dan benar. Maulana alhamdulillah segitu udah bagus ya, karena memang tentu karena kuliah juga di sastra Arab, terbiasa dengan teks Arab. Baik, fahadihi, maka ini awalu aqabatin, ini tangga pertama, ya, tingkatan pertama, atau aqabah itu rintangan pertama. Istaqbalathu fi tariqil ibadah, yang akan ia terima. Istaqbala itu menerima, menghadapi dalam jalan beribadah. Jadi jalan ibadah itu idealnya adalah jalan ilmu terlebih dahulu, belajar. Tanpa belajar tidak akan sempurna ibadah kita. Wahia aqabatul ilmi wal ma'rifat, yaitu adalah tingkatan ilmu dan ma'rifat. Kita belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, ya. Makanya alhamdulillah di sini kita belajar al-fiqhul muyassar. Bagaimana berakidah yang benar, kita belajar syarah thalathatil usul. Bahkan nanti jangan tanggung, rekan-rekan semua belajar juga, pelajari tentang Asmaul Husna. Ini jarang yang mengkaji secara mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, supaya kita mengenal benar siapa Allah itu. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya, itu maknanya dalam sekali. Liyakuna minal amri ala basirah, agar minal amri, dari perkara ini, ala basiratin, berdasarkan basirah. Basirah itu tadi mata hati, berdasarkan ilmu. Ya, jangankan masalah ibadah, yang hal yang sederhana, mengangkat tangan saja dalam beribadah kan ada ilmunya. Kenapa seorang mengangkat tangan ketika beribadah? Apakah dari bahu, apakah dekat telinga, bagaimana ikhtilafnya para ulama, sehingga kita yakin bahwa yang benar itu seperti ini, itu kan butuh ilmu. Termasuk makna-maknanya, ikhlas, ya, ridho, khusyuk. Khusyuk pun itu tidak semata-mata kemudian kita khusyuk, ada ilmunya khusyuk itu. Faya khuda fi qat'iha, maka ia kemudian memulai dalam menempuh perjalanan ibadah itu, min ghairi buddin, dengan kemestian. Ghairi buddin itu, ghairi itu kecuali, buddin jalan, kecuali jalan maksudnya harus. Bi husnin nadhari, dengan kebaikan pandangan. Fid dalail, dalam petunjuk-petunjuk. Mengenal Allahnya pun karena ilmu. Nah, wa wufurit ta'ammul, wufur kelimpahan, wufur itu ta'ammul, perenungan. Ta'ammul itu masdar dari ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammulan, bacanya ta'ammuli. Wa ta'allumi, dan belajar. Ya, kelimpahan karena merenung, belajar. Dan teman-teman pasti kan rasakan beda sekali hari ini kita beribadah, yang dulu mungkin hanya sebatas ikut-ikutan orang tua, guru, kemudian kita langsung belajar secara langsung. Bahasan tentang najis saja kemarin saat saya bahas tentang misalnya batasan najis itu berapa, tentang 20, itu kan jadi keyakinan hadirin. Nih, para mahasiswa akan ada ketenangan, oh ini najis ataukah tidak, itu kan butuh ilmu. Wasu'ali min ulama ila akhirah, dan bertanya kepada ulama-ulama akhirat. Nah, ini penting. Nanti Imam Al-Ghazali membagi ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang harus dicari itu ulama akhirat, tapi sulit sekali nih mahasiswa. Ulama dunia itu mungkin pakaiannya ya pakaian kiai, ajengan, ustaz, mubalik, penceramah,
bahkan mungkin sorban, pakai sorban, tapi belum tentu seperti yang sudah saya sampaikan, mereka ini sedang menempuh perjalanan akhirat. Naudzubillah, saya berlindung sekali. Hari ini pun saya duduk seolah-olah mungkin mengajar, seolah-olah berada dalam perjalanan akhirat. Saya berlindung kepada Allah. Saya khawatir mengajar ini pun sedang berada justru bukan perjalanan akhirat, tapi perjalanan dunia. Karena mungkin ingin menjadi lebih tinggi daripada kalian, ingin dihormat, ingin mendapatkan perhatian, kemuliaan, itu harus bersih sekali dalam belajar mengajar itu. Hum adilla'ut tariq, para ulama akhirat itu adalah mereka para petunjuk-petunjuk jalan. Surujul ummah, pelitanya umat. Wa qadatul a'immah, ulama-ulama akhirat itu adalah pembimbingnya para imam. Wal istifadati minhum, dan dari mereka lah kita mendapatkan manfaat, faidah. Ini teman-teman semua, saya ya cerita lah. Saya sampai hari ini ya dengan Al-Ustaz Nasiruddin Syarif, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Saya sampai hari ini masih berkhidmat. Insyaallah bulan depan kita studium general dengan beliau tentang konsep ideal pendidikan di dalam Islam. Dan saya kadang merasakan akhlak beliau, kehati-hatian beliau, bagaimana kualitas ibadah beliau. Yang itu yang harus kita perhatikan. Jangan ikuti guru itu hanya dari sebatas pintar, cerdas, tapi lihat bagaimana ada akhlak. Kata para ulama, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu mengajar, yang hadir itu kan sampai ribuan orang. Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mencatat seperti teman-teman semua mungkin hanya 400 orang, tapi ribuan sisanya mereka itu belajar tentang adab. Bagaimana menjadi hamba yang soleh, menjadi ahli ibadah yang benar, menjadi ahli yang terhindar dari maksiat. Itu lebih penting sekali, bersih dari dosa. Dari hanya sebatas teman-teman semua hafal ratusan hadis, tapi nihil pengamalan, itu sia-sia sekali, tidak ada maknanya. Wastimdadi du'a'is sholihi minhum, sumber doa-doa sholih itu ya dari mereka, dari orang-orang sholih. Litaufiq, untuk membimbing, wal i'anati, dan memberikan pertolongan. Nah, seminimal-minimalnya teman-teman semua, saya duduk di depan ini pun jangan lihat sayanya, kita sedang mengikuti Imam Al-Ghazali-nya. Bagaimana Imam Al-Ghazali menempuh perjalanan akhiratnya, membersihkan jiwanya. Wal i'ana, memberikan pertolongan, i'ana itu. Illa an yaqta'aha bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala. Illa, sampai an yaqta'a, menempuh, maksudnya memberikan pertolongan dalam menempuh jalan ibadah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fayahsula lahul ilmu wal yaqin bil ghaib. Maka kemudian diperolehlah ilmu dan keyakinan terhadap yang gaib itu. Semakin kuat keyakinan kita kepada akhirat kita. Ya. Saya kadang dengan Ustaz Saiful ya bercanda. Jadi kalau ke pesantren itu, Kang, saya mah kadang ya dulu ketika masih belajar baca kitab Fathul Bari dengan Ustaz Nasruddin, saya bilang, Kang, kadang saya mah bukan hayang ting maca kitab, tapi ketemu sama Ustaz lagi sok ngadadak hayang sholat. hayang saum, hayang sholat, hayang hafal Quran. Jadi ketemunya pun kerasa dinasehati supaya rajin ibadah, rajin ke masjid. Ketemunya pun terasa gitu. Tentu bukan terbatas Ustadz Nasruddin ya. Teman-teman cari siapapun guru itu, selama ada kebaikan, kesolihan, ambil kesolihan kebaikan itu. Nah, wa huwa anna lahu ilahan wahidan, bahwasannya ia memiliki ilah,
sembahan yang satu, la syarikalah, tidak ada serikat baginya. Huwallazi khalaqahu, dialah Allah yang telah menciptakan kita. Wa an'ama alaihi, memberikan nikmat kepada dirinya. Bikulli hadhihi ni'am, dengan seluruh nikmat-nikmat ini. Ini bacanya ni'ami. Ni'ami itu jamak dari nikmat. Nikmat-nikmat. Wa annahu kallafahu bisyukri, bahwasannya Allah memberikan tuntutan kepada dia, maksudnya kepada hamba yang sedang menempuh perjalanan akhirat itu, bisyukrihi, untuk mensyukuri nikmat itu. Wa amarahu, Allah memerintahkan, bi khidmatihi, untuk berkhidmat, tunduk. Wa ta'atihi, taat kepada dirinya, bi zahirihi wa batinihi, dengan zahir dan batinnya. Nah, zahir itu mudah sekali, teman-teman semua. Kita hadir di masjid seolah-olah sedang taat kepada Allah, tapi belum tentu batin hati itu sedang taat, belum tentu. Makanya zahir dan batin pun harus sama-sama kita hias. Kadang kita itu begitu cerdas menghiasi luar kita, tapi tidak begitu cerdas menghiasi batin kita. Wa hadzarahu, Allah yang memperingatkan, mengancam al-kufra, kekufuran. Wa dzurubal ma'asi, berbagai macam kemaksiatan. Wa hakama lahu bis-shawab al-khalidi, dialah Allah yang menghukum ibadahnya dengan pahala ganjaran yang kekal. In ata'ahu, jika dia taat kepada Allah. Wa bil iqab, dan dengan siksaan al-khalidi, yang kekal pula. In asahu wa tawalla anhu, jika ia bermaksiat dan berpaling darinya. Yang di sini maksudnya dari Allah ya. Hupun asahu pun dari Allah. Ini teman-teman kalau lagi baca kitab, belajar apik dalam mengembalikan domir. Asahu, huktik, balik laginya kemana? Tawalla anhu, hu itu kembalinya kemana? Yang paling terdekat aja, kepada Allah. Lihat saja, kedua, lihat konteksnya. Konteksnya sedang berbicara kepada siapa. Fa inda dzalika, maka ketika itu tab'atsuhu hadhil ma'rifatu wal yaqin, maka pengetahuan ini, wal yaqinu bil ghaib, dan keyakinan terhadap yang ghaib, alat tashmiri lil khidmah. Tashmir itu mempercepat, akan mempercepat ketundukan khidmat, ketundukan seorang hamba. Yang tadi kita butuh ilmu, ilmunya dari siapa? Dari ulama akhirat. Ulama akhirat itulah yang akan membimbing kita semua. Ya. Yang dengan ulama-ulama akhirat itu akan mempercepat kita semua untuk khidmah, tunduk kepada Allah. Wal iqbali 'alal ibadah, dan menghadap untuk beribadah. Lihada sayyidil mun'im, kepada as-sayyid tuan al-mun'im, yang telah memberi nikmat ini. Al-mun'im itu memberi nikmat. Alladzi talabahu, yang menuntutnya. Fawajadahu, maka kemudian ia mendapatkannya. Wa arafahu, dia kemudian mengetahuinya. Ba'dama jahilahu, setelah ia asalnya tidak tahu menahu tentang syariat, dikenalkan oleh guru sehingga kenal di syariat. Tidak mengenal Allah jadi kenal. Tidak merasakan nikmatnya sholat, gurunya mengenalkannya jadi sholat. Mengenalkan pentingnya menghafal Quran, seorang murid jadi mengenal pentingnya menghafal Al-Quran. Walakinnahu, akan tetapi, la yadri kaifa ya'buduhu, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Wa madza yalzamuhu, dan apa yang melazimi, memastikan, min khidmatihi, dari berkhidmat kepada Allah, bidhahirihi wa batinihi, dengan zahir dan batinnya.
Nah, asalnya kan kita tidak tahu, tapi karena ulama, guru-guru kita lah yang mengenal. Ini saya mau cerita, kemarin Ramadan kemarin, asalnya saya itu gak akan iktikaf karena beberapa hal, banyak hal, agenda, kegiatan yang saya punya anggapan ya saya bisa malamnya masih bisa ngisi tarawih di luar, pulang ke masjid, di masjid fokus saja, kemudian menghidupkan malam. Kemudian ya Ustaz Nasruddin beliau mengirim di WhatsApp, di grup asatid, beliau memberikan nasihat bahwa tidak elok seorang guru itu tidak memberikan contoh yang baik kepada para santri dalam masalah iktikaf. Nabi saja sesibuk apapun iktikaf itu full 10 hari. Saya di situ dinasihati, langsung saja semua agenda 10 hari terakhir mengisi kajian iktikaf, jadwal tarawih, kajian siang, kajian di kantor, khutbah Jumat sekalipun cancel semuanya. Dan itu tinggalkan. Nah, yang bisa menasihati itu hanya guru itu, yang bisa menyadarkan kita betapa pentingnya beribadah kepada Allah. Dan 10 hari itu saya merasakan bersyukur sekali Allah selamatkan saya bisa iktikaf lewat bimbingan guru itu. Ini saya cerita juga ke Pak Haji Rudi pas bulan kemarinnya, alhamdulillah Pak Haji kan di sini iktikaf. Asalnya mau di sini, cuman bulan tahun kemarin kan masih tinggal di sana ya, masih di kebun kopi. Saya 10 hari di sana saja. Dan saya merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah daripada nikmatnya mengisi kajian. Kan itu. Ya, dan itu hari guru yang bisa mengarahkan itu, menasehati itu, dan berani menasehati itu. Kan mungkin ya jamaah gak ada yang mengingatkan saya pentingnya iktikaf. Jamaah pun justru bala Ustaz kan sama-sama mengisi kajian manfaat. Dan itu mengisi kajian iktikaf malam itu manfaatkan siapa lagi? Andaikan mengisi kajian, beraktivitas, menasehati itu lebih baik, sepertinya Nabi SAW pun akan seperti itu di setiap bulan Ramadan. Nabi keliling misalnya, para sahabat beraktivitas seperti biasa, tapi Nabi yang paling sibuk mengurus umat saja tidak pernah tertinggal iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Nah, ini pentingnya ulama akhirat itu seperti itu. Jadi mengingatkan, langsung diingatkan, cepat. Saya gak banyak pikir panjang, langsung semua cancel jadwal kajian di Jumat, gak peduli. Dan alhamdulillah merasakan nikmatnya sekali gitu. Dan selama 10 hari itu terasa dicas kembali, bisa menangis lagi, terasa nikmatnya bertobat, nikmatnya sholat berjamaah ya. Itu ketika Ramadan, meskipun pas Syawal warang deui males deui ujian lagi pas Syawal kan itu penting lagi untuk dihadirkan kembali. Nah, fa ba'da husuli hadhil ma'rifat, setelah memperoleh ma'rifat ini, sudah mengenal Allah, ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala, wastikmalil ilmi wal ma'rifah, dan sempurnanya ilmu dan ma'rifat, jahada hatta yata'allama ma yalzamuhu minal faraid. Maka dia kemudian bersungguh-sungguh jahada itu sampai ia belajar ma yalzamuhu, apa yang mesti bagi dirinya. Ini bacanya yalzamu bukan yalzimu ya. Fi'il madinya lazima, fi'il mudhari'nya yalzamu, lazima yalzamu. Minal faraidi syar'iyyah, dari kewajiban-kewajiban syar'i, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin. Falamma istakmalal ilma, cari baca ya, lanjutkan lagi Maulana, baca lagi. Falamma istakmala ilma wal ma'rifata bil faraidi in ba'atha liyakhudha fil ibadati wa yastaghila biha fanadhara fa'idahu wa sahibu jinayatin wa dhunubin hadha halul aktsari minan nasi fayaqulu kaifa uqbilu
alal ibadati wa ana musirrun alal ma'siyati mutalattihun biha fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi liyaghfira li dhunubi wa yukhallisani min asriha wa yutahhirani min aqdariha fa aslaha lil khidmati wa bisatil qurbah fatastaqbiluhu hahuna aqabatul taubati fayahtaju la mahalata ila qat'iha liyasila ila ma huwal maqsudu minha fa akhadha fi dhalika bi iqamati taubati fi huquqiha wa syara'itiha ila an qata'aha. Iya, cukuplah segitu. Alhamdulillah. Nah, ini masuk ke tingkatan kedua. Setelah teman-teman menyempurnakan ilmu ya, belajar tadi fikihnya, kemudian belajar akidahnya, belajar tentang akhlaknya, adabnya. Nah, setelah sempurna ilmu itu, in ba'atha liya'khudha fil ibadah, maka mulailah dia dalam beribadah, wa yashtagila biha, sibuk dalam beribadah. Makanya sesibuk-sibuk apapun belajar, kuliah, jangan sampai terabaikan kualitas ibadah. Kualitas ibadah, sholat berjamaah, ya, zikir, baca Quran harus tetap diutamakan. Fanadhara, maka ia mulai melihat, fa idza huwa sahibu jinayatin wa dzunub. Kemudian dia sadar, faidan, ternyata huwa, dia itu sahibu jinayat wa dzunub. Dia itu seorang yang banyak berbuat jahat dan dosa. Teman-teman semua tidak akan menjadi solih sampai teman-teman sadar bahwa diri kita ini adalah pendosa. Saya ulangi lagi ya. Kita tidak akan menempuh perjalanan akhirat sebelum kita sadar bahwa kita ini adalah pendosa. Banyak kekeliruan, kesalahan, kemalasan, ya, kelalaian yang kita lakukan. Nah, makanya tingkatan yang kedua itu adalah taubat. Ustadz, masa mengajarkan mahasiswa masih muda kan itu, kewe tobat mah geus aki-aki kan itu. Tobat mah tuh aki-aki masa muda mah kan masih segar gitu. Justru ini masalahnya. Anak-anak muda itu kalau tidak dididik, dipupuk, senang bertobat kepada Allah, kesolihan itu tidak akan diraih. Kebersihan hati itu tidak akan diraih. Justru saya itu berharap sekali teman-teman semua menjadi mahasiswa itu adalah jadi mahasiswa yang ahli tobat, yang senang bertobat. Kalau kita senang bertobat, beristighfar, satu waktu tergelincir, kita cepat nanti kembali kepada Allah. Kalau tidak terbiasa beristighfar, bertobat, suatu waktu tergelincir, terbiasa dianggap remeh, akhirnya seorang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Mohon maaf, jangankan kita ya, termasuk saya, tolim yang masih santri murid. Mohon maaf, banyak kisah cerita para ustaz, penceramah yang sudah masyhur, dia terkenal, ilmunya sudah tinggi, tapi ketika diuji oleh Allah, syahwat wanita terjatuh. Diuji oleh Allah, syahwat harta terjatuh. Saya punya teman, dia cerita, dia kebetulan di Kemenak yang mengurus anggaran-anggaran untuk pesantren. Dia cerita, saya ada turunlah anggaran, jadi suatu pesantren di Garut, dia dapat anggaran pembangunan aula lah, itu ratusan juta rupiah. Dia cerita, kiainya terkenal katanya. Ya, di masyarakat yang menghormati karena keilmuannya, membimbing masyarakatnya untuk beribadah. Tapi ya, berselang selama 1 tahun, aulanya gak ada, uangnya gak ada. Aulanya gak ada, uangnya gak ada. Saya tuh serba salah, serba salahnya gimana? Rek dipenjarakeun kiai cenah kan itu.
Jadi penjara kan dah salah ratusan juta itu uang negara kan itu. Jadi dan teman-teman semua, ya dosa maksiat itu tidak datang kepada siapapun meskipun ahli agama dia tergoda dengan dunia, tergelincir saja berbuat dosa maksiat. Nah, saya berharap mahasiswa itu dari sejak dini menempuh perjalanan itu, makanya bukan hanya sebatas pinter hadis, pinter Quran, hanya pinter akidahnya, konsep akidahnya, tapi teman-teman harus bersih dalam dosa maksiat, bersih, senang beribadah kepada Allah, berhati-hati terhadap syahwat dan syubhat. Itu penting sekali. Nah, makanya tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, nah ini nih, tingkatan tobat. Dia sadar dia penuh dosa. Hada halul aktsari minan nas. Ini adalah keadaan kebanyakan dari orang-orang. Jangan merasa minder, malu kita punya dosa kemudian bertobat kepada Allah, karena memang seperti itu. Lumrah tabiat manusia itu adalah berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Kemudian dia mengatakan fayaqulu kaifa uqbilu 'alal ibadah? Bagaimana mungkin aku bisa beribadah? Wa ana musirun 'alal maksiat, sedangkan aku terus-menerus bermaksiat, mutalattihun biha, bahkan berlumuran dengan dosa-dosa itu. Makanya teman-teman sudah belajar nih, sadar pentingnya ilmu, pelajaran akhirat. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah bertobat dari dosa, karena tidak akan pernah dan ibadah kita diterima oleh Allah kecuali kita bersih dari dosa dulu. Nanti Imam Al-Ghazali di penjelasannya ya, di penjelasan kitab ini, kan ini baru pengantar, ini belum beres, ini mukadimah. Ini baru mukadimah. Itu dosa itu diibaratkan hutang. Dosa itu diibaratkan hutang. Ada orang, misalnya kata Imam Al-Ghazali nanti, ada orang dia ngasih hadiah kepada kita, padahal dia punya hutang sama kita. Misalnya dia punya hutang 1 juta, kemudian dia datang, iya orang buka duit ya, kan itu. Ngasih aja kepada kita misalnya 250.000. Kita kan pasti mengatakan tong mere heula, hutang heula mayar, kan gitu. Kata Imam Al-Ghazali, begitu pula dosa. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah-ibadah itu sedangkan dosanya belum ditobati, diampuni. Hutang itu belum dibereskan dulu. Itu kata Imam Al-Ghazali nanti di penjelasan tentang tingkatan kedua ini. Nah, fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi. Maka yang wajib pertama kali itu apa? Aku bertobat kepada Allah. Liyaghfira li dzunubi, agar Allah mengampuni dosa-dosaku, wa yukhallisani min asriha, dan agar Allah melepaskan diriku dari tawanan dosa itu. Anak-anak muda hari ini ya, teman-teman semua kan digodanya lewat syahwat, sedang besar-besarnya masih muda ini, lewat syahwat, lewat tontonan, ya lewat hiburan, lewat apapun. Kalau ingin menempuh perjalanan benar, tobat. Wa yutahhirani min aqdariha, dan membersihkan, mensucikanku dari kotoran-kotorannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya 1 menit lagi kita masuk sholat Isya. Ini tandai ya di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ini penjelasan tentang tingkatan kedua. Jadi di pengantar ini Imam Al-Ghazali itu sedang mengantar isi kitab itu ini. Nanti tingkatan ilmu lama penjelasan, baru tingkatan tobat seperti apa, syarat-syaratnya, rukunnya, bagaimana praktiknya, sampai nanti tingkatan ke-7 dijelaskan di pengantar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada malam kali ini teman-teman semua. Insyaallah nanti dilanjutkan pada Isya dengan kajian bahasa Arab. Semoga bermanfaat, jadi keberkahan untuk ilmu dan amal soleh kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.